Selamat datang di Tipoting, channel paling tidak jelas yang membahas ketidakjelasan, misteri dan fakta unik. Jadi ayo segera kita main jelangkung. Jelangkung adalah salah satu tradisi atau ritual yang populer di Indonesia. Jelangkung merupakan sebuah permainan yang menggunakan boneka atau patung kayu yang diisi dengan roh atau arwah. Permainan ini biasanya dimainkan oleh sekelompok orang di malam hari, di tempat yang dianggap angker atau dihuni oleh makhluk halus. Berikut adalah penjelasan secara runut dan detail tentang jelangkung. 1. Persiapan. Sebelum memainkan jelangkung, biasanya dilakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini meliputi pembuatan boneka atau patung kayu yang akan digunakan sebagai media untuk menghubungi roh atau arwah. Boneka atau patung kayu tersebut biasanya diukir sedemikian rupa sehingga menyerupai sosok manusia. Setelah boneka atau patung kayu selesai dibuat, kemudian diisi dengan roh atau arwah dengan cara memasukkan kertas yang berisi permintaan atau doa kepada roh atau arwah yang akan dipanggil. 2. Pelaksanaan. Setelah persiapan selesai, permainan jelangkung dimulai. Permainan ini biasanya dimainkan oleh sekelompok orang, yang duduk bersama di sekitar boneka atau patung kayu yang telah diisi dengan roh atau arwah. Kemudian, boneka atau patung kayu tersebut dihubungkan dengan tali atau benang, dan diletakkan di atas sebuah kertas besar yang diisi dengan huruf dan angka. Selanjutnya, salah satu dari peserta permainan akan memegang papan kecil yang berisi huruf dan angka, dan meminta roh atau arwah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Roh atau arwah dikatakan memberikan jawaban dengan cara menggerakkan boneka atau patung kayu melalui tali atau benang yang menghubungkannya dengan peserta. 3. Selesai. Setelah permainan selesai, biasanya dilakukan penutupan dengan cara membakar kertas yang berisi permintaan atau doa kepada roh atau arwah yang dipanggil. Hal ini dilakukan agar roh atau arwah yang telah dipanggil tidak tinggal di tempat tersebut dan tidak mengganggu manusia. Meskipun jelangkung merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, namun permainan ini juga memiliki risiko dan bahaya tertentu. Ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa jelangkung dapat membuka pintu ke dunia lain dan mengundang makhluk halus yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita harus berpikir rasional dan berhati-hati ketika ingin memainkan jelangkung atau melakukan ritual serupa. Apa resiko bermain jelangkung? Memainkan jelangkung atau melakukan ritual serupa dapat memiliki risiko dan bahaya tertentu. Berikut adalah beberapa risiko dan bahaya yang mungkin terjadi saat memainkan jelangkung. 1. Membuka pintu ke dunia lain. Beberapa orang percaya bahwa memainkan jelangkung dapat membuka pintu ke dunia lain dan mengundang makhluk halus yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketakutan yang berlebihan, serta dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. 2. Meningkatkan risiko kecelakaan atau cedera. Memainkan jelangkung di malam hari atau di tempat yang minim cahaya dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau cedera. Peserta permainan dapat tersandung, terjatuh, atau menabrak benda-benda di sekitarnya. 3. Meningkatkan risiko gangguan jiwa. Beberapa orang percaya bahwa memainkan jelangkung dapat meningkatkan risiko gangguan jiwa atau psikologis. Hal ini dapat terjadi karena permainan ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketakutan yang berlebihan, serta dapat memicu kecemasan atau depresi. 4. Membahayakan kesehatan fisik dan mental. Memainkan jelangkung dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental peserta permainan. Hal ini dapat terjadi karena permainan ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketakutan yang berlebihan, serta dapat meningkatkan risiko stres atau kecemasan. 5. Melanggar norma dan nilai sosial. Beberapa orang percaya bahwa memainkan jelangkung dapat melanggar norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan peserta permainan dianggap sebagai orang yang tidak menghormati tradisi dan budaya masyarakat setempat. Mengakhiri permainan jelangkung dengan aman dan benar sangat penting, karena hal ini dapat memastikan bahwa roh atau arwah yang dipanggil tidak tinggal di tempat tersebut dan tidak mengganggu manusia. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri permainan jelangkung dengan aman dan benar. 1. Berterima kasih kepada roh atau arwah. Setelah permainan selesai, sebaiknya berterima kasih kepada roh atau arwah yang telah dipanggil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada roh atau arwah yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta. 2. Bakar kertas yang berisi permintaan atau doa. Setelah berterima kasih kepada roh atau arwah, sebaiknya membakar kertas yang berisi permintaan atau doa kepada roh atau arwah yang dipanggil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa roh atau arwah yang telah dipanggil tidak tinggal di tempat tersebut dan tidak mengganggu manusia. 3. Pisahkan boneka atau patung kayu dengan tali atau benang. Setelah kertas yang berisi permintaan atau doa dibakar, sebaiknya memisahkan boneka atau patung kayu dengan tali atau benang yang menghubungkannya dengan peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa roh atau arwah yang telah dipanggil tidak tinggal di dalam boneka atau patung kayu. 4. Bersihkan dan tutup tempat permainan. Setelah boneka atau patung kayu dipisahkan dari tali atau benang, sebaiknya membersihkan dan menutup tempat permainan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa permainan yang dapat memicu kehadiran makhluk halus atau roh jahat. 5. Berdoa dan memohon perlindungan. Terakhir, sebaiknya berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan dari bahaya atau risiko yang mungkin terjadi setelah permainan selesai. Jika seseorang merasakan adanya kehadiran roh setelah permainan jelangkung selesai, sebaiknya melakukan beberapa tindakan berikut. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Meskipun merasakan adanya kehadiran roh mungkin menakutkan, namun panik hanya akan membuat situasi semakin buruk. 2. Jangan memanggil atau memprovokasi roh. Jangan memanggil atau memprovokasi roh yang dirasakan hadir. Hal ini dapat memicu kehadiran roh yang lebih banyak atau lebih kuat, dan dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. 3. Doa dan memohon perlindungan. Sebaiknya berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan dari bahaya atau risiko yang mungkin terjadi akibat kehadiran roh. 4. Hubungi orang yang ahli dalam hal ini. Jika merasa kesulitan atau tidak mampu mengatasi kehadiran roh sendirian, sebaiknya menghubungi orang yang ahli dalam hal ini, seperti paranormal atau dukun. Orang yang ahli dapat membantu untuk menyingkirkan roh yang hadir dengan cara yang aman dan benar. 5. Hindari memainkan jelangkung atau ritual serupa di masa depan. Terakhir, sebaiknya menghindari memainkan jelangkung atau ritual serupa di masa depan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dan bahaya yang mungkin terjadi akibat kehadiran roh atau makhluk halus. Meskipun jelangkung merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, namun permainan ini juga memiliki risiko dan bahaya tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya melakukan persiapan khusus, berpikir rasional, dan memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan sebelum memainkan jelangkung atau melakukan ritual serupa. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton, terima kasih juga subscribe dan like-nya, sebaiknya tekan lonceng untuk mengakhiri bermain jelangkung. Salam malam.